Halo penonton, kembali lagi bersama saya Koli Kiawan. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan film yang berjudul One Two Three Four Five. Cerita dimulai pada tahun 1940 di kota Shanghai, di mana ada sekelompok gangster memukuli seorang petugas polisi yang menangkap istri cantik si bos, karena ulah istrinya meludah di jalan. Tidak ada seorang pun berani membalas saat dia berteriak pada petugas polisi. Saat mereka berjalan keluar dari gedung, merasa ada keanehan karena jalanan sepi tak seperti biasanya. Tiba-tiba sekelompok gangster lain yang cukup terkenal yaitu geng Kapak mengepung mereka. Sementara semua penduduk yang ada di sana menutup jendela dan pintu mereka, karena takut pada kekacauan gangster tersebut. Kemudian kelompok geng Kapak mulai menembak dengan kejam, dan gangster lawan meninggalkan bosnya sendirian. Saat hendak mencoba melarikan diri, akan tetapi salah satu pria jas hitam melempar kapak ke arahnya dan kakinya terpotong. Dia memohon belas kasihan akan tetapi pemimpin geng Kapak yang bernama Sum segera menghabisinya. Setelah itu geng Kapak memerintahkan petugas yang ada di sana untuk membersihkan kekacauan tersebut. Untuk merayakan kemenangan mereka, para anggota geng Kapak berpesta dan menari gembira dan tidak segan terus meneror kota dengan senjata khas mereka. Berpindah ke suatu pemukiman termiskin di Gang Kandang Babi, di mana di sini semua orang hidup damai dan tidak ada yang melakukan kejahatan. Mereka semua hidup dan punya profesi masing-masing. Sang bapak juragan yang punya tanah selalu ramah dan kocak. Seorang pemabok dan suka godain wanita yang di sana. Sedangkan ibu juragan punya sifat pemarah dan ciri khasnya meneriaki warga dan tak segan memukul orang. Saat ada seorang pemuda mandi dan kehabisan air, dia ditampar dan terjatuh setelah protes ke ibu juragan. Suatu hari ia menangkap basah suaminya mengintip seorang gadis warga yang sedang mandi. Setelah itu si bapak juragan dihajar habis-habisan oleh istrinya. Adegan berpindah kepada kedua sahabat yang mendatangi pemukiman tersebut. Mereka langsung masuk ke salah satu tempat di area itu, berharap bisa memeras salah satu warga yang ada di sana. Mereka mencoba memeras si tukang cukur tampan, dan berpura-pura menjadi salah satu anggota geng Kapak. Namun rencana mereka gagal, karena si tukang cukur tidak takut dan mulai memanggil warga yang lain. Meskipun terpojok, pemuda yang bernama Sing mencoba menantang salah satu dari mereka. Selang beberapa saat dia menyadari bahwa dia telah mendatangi tempat yang salah karena setiap penduduk di sana memiliki keahlian tersendiri. Dia bahkan dipukuli seorang wanita tua sampai muncrat darah. Saat memutuskan untuk melarikan diri tiba-tiba ibu juragan datang dan memukulnya berulang kali. Merasa posisi terancam, Sing mencoba menggertak, menyalakan dan melempar petasan terus mengatakan bahwa dia bisa mengendalikannya. Sayangnya petasan itu mengenai salah satu anggota geng Kapak yang sedang jalan melewati daerah tersebut. Sing lalu memprovokasi mereka, memberitahu orang itu, bahwa pelakunya adalah wanita galak yang merupakan salah satu penghuni di tempat itu. Ibu juragan dengan sekilas langsung melarikan diri dari tuduhan itu. Dan kini si tukang cukur tampan berdiri di garis terdepan, tiba-tiba dan entah bagaimana menyerang dengan kekuatan misterius membuat wakil ketua sekarat di dalam baskom. Lalu kelompok geng itu membuat tanda panggilan yang ditembaki ke atas langit, dan bala bantuan datang dengan jumlah yang cukup banyak. Geng Kapak mulai melakukan kekerasan terhadap warga yang tidak bersalah. Lalu terlihat seorang wanita dan anaknya disirami dengan minyak dan ingin membakar mereka hidup-hidup. Ketua Sum berteriak untuk penyerahan pelaku namun tidak ada yang menanggapi dan tepat setelah dia melempar korek api, seorang pria perkasa bernama Koli muncul dan mengaku dia adalah pelakunya. Koli langsung menyerang para anggota geng Kapak dengan tendangan madun, dan menjatuhkan mereka satu persatu. Lalu si bapak kutu buku bernama Taylor juga ikut membantu temannya. Di sisi lain bapak kuat bernama Donat muncul dan ikut membantu menghancurkan senjata senapan dengan tombak penusuk janda. Ternyata mereka bertiga adalah mantan master kungfu bela diri. Dan para anggota geng Kapak tidak bisa mengalahkan mereka. Adegan berpindah ke markas geng Kapak, di mana Sing dan Bon ditangkap karena sudah mempermalukan nama besar geng Kapak. Ketua Sum sangat marah dan memerintahkan kacungnya untuk mengakhiri mereka. Namun Sing berhasil menyelamatkan nyawanya, sebelum wajahnya tertancap oleh kapak yang dilempar. Ketua Sum terkesan dengan kehebatannya membuka kunci perawan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk bergabung dengan syarat mereka harus berhasil membunuh seseorang.
Sing dengan bodohnya berencana membunuh salah satu penduduk di Gang Babi untuk pembuktian dirinya. Akan tetapi Bond mempertanyakan niatnya karena penduduk di sana rata-rata ahli kungfu. Lalu Sing menceritakan kisah masa kecilnya ketika dia membeli sebuah buku tutorial seni bela diri yang disebut telapak tangan Buddha dari penjual. Ia juga diberitahu bahwa dia dilahirkan dengan spesial berbakat kungfu alami. Setelah membaca semuanya sambil berlatih, ia mencoba menggunakan teknik itu untuk menyelamatkan seorang gadis bisu yang sedang dibuli, akan tetapi sebaliknya dia dipukuli dan dihajar habis-habisan. Sejak hari itu dia menggurung niatnya untuk menjadi pahlawan kesiangan, dan memilih untuk menjadi orang jahat. Setelah itu mereka melihat seorang wanita menjual es potong. Mereka pura-pura menjadi pembeli, namun akhirnya melarikan diri tanpa membayar dan mengejek si penjual. Pada keesokan harinya kedua bocah laknat ini datang ke pemukiman miskin, mencoba untuk membunuh ibu juragan dari jarak jauh dengan pisau terbang. Akan tetapi pisau itu tahu arah dan tujuannya dan berbalik menancap ke badan Sing. Lalu ibu juragan melihat mereka dan Bond, si gemuk mencoba melempar kandang ular kancut, dan secara tidak sengaja ular itu jatuh tepat di muka Sing dan menggigit bibirnya. Saat Sing mencoba melarikan diri tetapi ibu juragan mengejarnya sampai di mana sang ibu juragan menabrak sebuah papan promosi obat kuat dan dia pun terselamatkan dengan aman. Sing yang lagi bersembunyi, di mana luka-lukanya cepat sembuh dan perlahan mulai melepaskan bakat kungfu batinnya tanpa ia sadari. Dan di sisi lain sang ketua Su menyewa dua pembunuh berdarah dingin untuk mengurus para pendekar di pemukiman Gang Babi. Pendekar pemain harpa ini ternyata buta dan mengatakan bahwa ada pembunuh bayaran terbaik sedang dikurung di rumah sakit jiwa, karena obsesinya dengan kungfu. Adegan berpindah kepada Koli yang memutuskan untuk meninggalkan pemukiman, dan tidak sengaja bertemu salah satu dari pembunuh bayaran itu. Dia mengabaikannya dan terus berjalan, dan tiba-tiba barang di sekitar mulai pecah namun terlambat baginya untuk bereaksi karena pembunuh pemain harpa berhasil menghabisinya hanya dengan gelombang suara. Sementara yang satunya lagi menyelinap ke pemukiman dan Taylor bertarung melawannya. Taylor yang berencana pensiun dipaksa untuk terus melawan dan menyebabkan kekacauan lebih serius hingga keluar gedung dan melihat ada lawan lain telah menunggunya. Pemain harpa mulai aksinya dengan instrumen sambil melepaskan gelombang suara yang dapat melukai si Taylor. Pembunuh itu terus menyerang dan di mana Donat muncul untuk membantu menangkis serangan dengan tombaknya dan mampu memberikan serangan balik tapi itu tidak bertahan lama. Pemain harpa lalu mempercepat gerakan dan meluncurkan gelombang suara mematikan yang membuat Donat harus terluka parah dan melancarkan serangan terakhir mereka ke arah para pejuang itu. Keributan itu membangunkan ibu juragan dan membalas mereka dengan teknik teriakannya yang menggelegar untuk menakuti musuh. Tiba-tiba bapak juragan ikut muncul dan bertarung dengan tubuhnya yang lentur seketika juga merontokkan gigi lawannya. Musuh mengambil kembali harpanya bersiap untuk melepaskan serangan terbaik mereka. Tetapi dengan santai ibu juragan muncul dan menunjukkan kemampuannya berteriak dan mengalahkan pembunuh dengan ciri khasnya. Tapi sayangnya kedua pejuang harus mokat dan semua warga berduka dan berdoa untuk mereka. Adegan kembali kepada Sing laknat dan Bond gendut. Di mana mereka di sini bertemu dengan penjual es krim yang sama sebelumnya. Sing laknat mengancam dan mendorongnya terjatuh dan memerintah untuk memberikan semua uangnya. Tetapi gadis itu menangis, karena dia tidak menyangka bahwa dia dirampok oleh pria yang pernah menyelamatkan hidupnya. Gadis bisu itu lalu menunjukkan lollipop yang disimpannya selama bertahun-tahun. Sing mengenalinya, akan tetapi dia menangkis lollipop itu dengan kasar dan pergi. Saat sedang duduk tiba-tiba dia disergap oleh anggota geng kapak, dan ternyata ketua Su menerimanya sebagai anggota geng kapak dan memberinya misi. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa dan di sini tugasnya adalah melepaskan pendekar maniak kungfu yang terkurung di dalam. Sing lalu masuk dan mencari di mana pendekar itu terkurung. Akhirnya Sing menemukan tempatnya dan dengan keahliannya membuka segel. Dia berhasil membuka pintunya. Dia terkejut ketika melihat pendekar maniak kungfu yang ternyata hanyalah orang tua yang lemah. Singkat cerita tiba di markas geng kapak, di mana tidak ada yang percaya bahwa dia pendekar maniak kungfu termasuk ketua Sum. Untuk membuktikannya, dia menahan serangan bogem dari salah satu anggota. Dia bahkan mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri. Tapi entah bagaimana aksi kerennya menangkap biji peluru dengan jepitan jarinya. Pada saat yang sama ia merasakan kehadiran lawan yang layak di sekitarnya. Dan membuat kekacauan membuat seluruh pemain kasino ketakutan. Ternyata orang itu adalah bapak juragan dan istrinya yang sedang datang berkunjung untuk menghancurkan geng kapak.
dan juga membawa senjata lonceng besar untuk berjaga-jaga. Si maniak kungfu langsung menerjang menghantam pasangan ini. Dan pertarungan dimulai, meskipun harus melawan dua orang tetapi dia dengan santai menerima pukulan pasangan itu. Sang ibu juragan menggunakan senjata khasnya membuat ia terbanting dan bergerak dari posisinya. Menyadari tidak mudah untuk mengalahkan si maniak kungfu, sang ibu juragan menggunakan senjata pamungkasnya dan kembali menyerang musuhnya. Dengan tekanan tenaga dalam yang membuat seluruh badannya bergelombang, lalu ia melancarkan dengan teriakan dan menghancurkan seluruh isi kasino itu. Namun ia kaget melihat si maniak kungfu masih bisa bertahan dari serangan pamungkasnya itu. Saat dia mau melancarkan serangan keduanya, si maniak kungfu mengaku kalah, namun apa yang terjadi dan mereka berdua tertipu oleh musuh yang berhasil menikamnya dengan tongkat kembang besi yang tajam di area perut. Pertandingan berlanjut, di mana mereka bertiga saling kunci dan tidak bisa bergerak bebas. Lalu Ketua Sum memanggil Sing dan memberikannya sebuah balok kayu. Sing mengambilnya dan awalnya ia kebingungan dan mengarahkan pukulan ke arah Ketua Sum. Setelah itu Sing dengan bodohnya memukul si maniak kungfu dan tindakan itu membuatnya marah dan segera melempar kedua musuhnya lalu dengan membabi buta menanam kepala Sing ke dalam tanah. Untungnya Sing berhasil dibawa lari oleh Pak Juragan dan istrinya dengan kecepatan hampir menyamai superhero Flash. Ketua Sum lalu berteriak pada si tukang maniak kungfu dan menuduhnya membiarkan mereka melarikan diri. Dan dengan sekali ayunan kepala ketua itu auto putar bergoyang dan nyawa pun ikut melayang. Kembali pada Pak Juragan dan istrinya yang menyembuhkan Sing dengan keahlian mereka, terlihat seperti mayat mumi yang seluruh badan dibungkus kain perban. Mereka merasa aneh dengan bocah ajaib ini, setelah menerima pukulan super dahsyat dokter si maniak kungfu itu dan masih hidup. Dan mereka juga kagum dengan kecepatan pemulihannya. Lalu si maniak kungfu dan seluruh anggota geng kapak datang mencari mereka. Seluruh anggota mulai melabrak orang yang ada di pemukiman itu. Sing secara mengejutkan sudah pulih total dan keluar menghadapi mereka. Kali ini dia menjelma menjadi seorang master kungfu, sebelumnya dia hanyalah seorang pecundang dan lelaki laknat. Tapi sekarang dengan mudah dia berhasil menumbangkan semua anggota geng kapak, dengan pukulan dan tendangan yang diayunkan seperti sedang menendang bola. Setelah semua ditumbangkan, Sing menyerang si maniak kungfu tapi tendangannya berhasil ditahan dan terjadi perlawanan si maniak kungfu dan master kungfu. Tak lama kemudian Sing berhasil mukul dan menjatuhkan si maniak kungfu. Tiba-tiba ia mengubah dirinya menjadi manusia katak dan gaya bertarung seperti seekor katak yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat besar. Sing diseruduknya sampai terbang keluar angkasa, dan sampai di mana keajaiban terjadi saat dia melihat awan berbentuk Buddha. Saat dia terjun bebas dengan kecepatan tinggi mengarah ke si maniak kungfu, dia menggunakan jurus tapak Buddha untuk menyerangnya dengan kekuatan yang dahsyat, seketika membuat si manusia katak tidak berdaya dan terluka parah. Kirain mau menyerah, si manusia katak dengan niat busuknya ia kembali menyerang Sing dengan tongkat kembang besi beracun. Akan tetapi Sing melancarkan serangan telapak tangan tepat di sampingnya yang membuat tembok hancur, ada bekas cetakan tangannya. Kali ini si maniak kungfu benar-benar mengakui kekalahan dari seorang Sing. Dan adegan akhir menampilkan Sing membuka kedai es krim lalu bertemu kembali dengan gadis cantik bisu dan mereka berbahagia. Sekian dan terima kasih.